Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Rahmadaniati dari kelompok 1 PLN non B3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil hasil dari diskusi kami, yaitu evaluasi sistem pengelolaan dan perancangan TPAS Banyuroto, yang dimana TPAS Banyuroto terletak di Delingo, Banyuroto, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk anggotanya yaitu saya sendiri, Putri Rohmadaniati, dengan NIM 114220015, kemudian Dewanti Monika Henok 114220039, kemudian Muhammad Zafran 114220051, kemudian Kalisa Aura Akartika 114220066, kemudian Farasya Rosiana Sari 114220085, kemudian ada Cindy Viola Rosa N 114220088, kemudian ada Amanda Yosi Aurora 114220097, kemudian ada Misal Jonathan Putra dengan NIM 11422000107, kemudian ada Rizka Primanda dengan NIM 114220123, kemudian dan yang terakhir Kansa Ladia Naura 114220144. Oke, selanjutnya di sini ada daftar isi yang dimana pertama ada pendahuluan, terus yang kedua ada rona lingkungan hidup, yang ketiga ada permasalahan, ada pembahasan, dan juga terakhir ada penutup. Oke, dari latar belakangnya sendiri ini, pengelolaan sampah di Indonesia menjadi masalah yang aktual, sering seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh dalam aktivitas manusia yang dapat menghasilkan sampah semakin meningkat. Dengan meningkatnya volume sampah, maka akan mempengaruhi lokasi tempat pemrosesan akhir atau TPA dalam pengelolaannya. Pengelolaan tempat pemrosesan akhir yang aman dan ramah lingkungan dapat menjadi keuntungan bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Banyuroto masih menggunakan sistem open dumping, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan dampak yaitu pencemaran lingkungan di sekitar TPA. Walau di sini ada rumusan masalahnya, bagaimana kondisi di lokasi penelitian, lalu ada bagaimana ronda lingkungan yang ada di TPA Banyuroto, apa unit pengolahan yang cocok digunakan pada TPA Banyuroto, bagaimana arahan pengolahan yang sesuai dengan TPA Banyuroto, lalu bagaimana analisis pengolahan limbah air lindi yang ada di TPA Banyuroto. Terus ini ada tujuannya juga. Yang pertama ada menentukan kondisi di lokasi penelitian, mengetahui zona lingkungan yang ada di TPA Banyaroto. Tiga, mengetahui unit pengolahan yang cocok digunakan pada TPA Banyaroto. Empat, menganalisis arahan pengolahan yang sesuai dengan TPA Banyaroto. Yang kelima, menganalisis pengolahan limbah air lindi yang ada di TPA Banyaroto. Kemudian untuk lokasi penelitian itu ada di TPA Banyuroto yang terletak di Dusun Tawang, Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan, di mana secara keseluruhan TPA Banyuroto pada tahun 2010 itu memiliki luas sebesar 2,5 hektar. Next adalah batas penelitian kami, yaitu Kecamatan Nanggulan. Next. Nah, selanjutnya yaitu merupakan peta topografi daerah penelitian yang berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dari sini terlihat jika bagian selatannya itu konturnya cukup rapat. Next.
Lalu untuk teknik pengumpulan data, teknik pertama adalah wawancara yang melibatkan beberapa pihak terkait seperti pengelola TPA Banyuroto, Kepala Kelurahan Banyuroto, serta perwakilan masyarakat yang berperan dalam pengelolaan sampah termasuk anggota bank sampah atau kelompok daur ulang. Teknik kedua adalah observasi lapangan yang dilakukan untuk memantau kondisi fisik TPA, memahami alur pengelolaan sampah, serta mengamati partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Oke, selanjutnya di sini ada mind map-nya. Bisa dilihat langkah-langkahnya. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ada zona lingkungan. Yang pertama ada iklim, yang mana itu kita melakukan perhitungan dan didapatkan hasil bahwa di daerah Kulon Progo ini sangat basah dan hutan hujan tropika atau eh, kurang dari 14,3 berdasarkan klasifikasi iklim Smith dan Ferguson tahun 1951. Baik, berikut peta kecepatan dan arah angin. Oke, selanjutnya bentuk lahan. TPA Banyuroto berada pada ketinggian 100 sampai 120 mdpl dan kemiringan lereng 15 sampai 25%. TPA ini terletak di area yang cenderung datar dengan sedikit variasi elevasi yang memudahkan akses untuk pengangkutan sampah. Di bagian tata air, kondisi tata air ini TPA Banyuroto yang berada di bawah permukaan tanah dan timbunan sampah dengan permeabilitas tinggi memungkinkan pencemaran untuk menyebarkan dengan cepat dan jauh. Selanjutnya di sini ada dari batuan dan juga biotisnya, di mana di batuan ini TPA Banyuroto sendiri berada pada ketinggian 100 hingga 120 mdpl dan juga kemiringan lerengnya 15 hingga 25%. TPA ini sendiri juga terletak di area yang cenderung datar dengan sedikit variasi elevasi yang memudahkan akses dan juga pengangkutan sampah. Biotisnya sendiri, masalah pengelolaan sampah yang belum terpilah dengan baik itu menyebabkan pencemaran air lindi yang mengalir ke sawah dan juga sungai, serta keluhan dari warga mengenai bau yang tidak sedap yang berasal dari zona baru TPA yang berdekatan dengan fasilitas umum seperti sekolah dan juga puskesmas. Untuk mengatasi masalah ini, zona 1 TPA Banyuroto direncanakan akan ditutup dan diubah menjadi ruang terbuka hijau atau RTH yang diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Next. Nah, untuk sosialnya sendiri, lokasi TPA Banyuroto berada sangat dekat dengan pemukiman, yakni berjarak 200 meter. Karena itu banyak warga mengeluhkan dampak negatif dari keberadaan TPA, seperti bau tidak sedap dan pencemaran air sumur akibat lindi dari sampah, yang seringkali mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari. Nah, masalah kesehatannya juga menjadi perhatian, karena pencemaran yang ditimbulkan dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya pembahasan yang pertama pengelolaan sampah yang masuk. Sistem penerimaan sampah perlu diperbaikan untuk mengelola jumlah sampah yang sering melebihi kapasitas. Aktivitas utama pemilahan, daur ulang sampah anorganik, pengumpulan sampah organik, dan penimbunan residu. Yang kedua, efektivitas proses pengolahan. Teknologi pengolahan sampah memerlukan pembaruan. Pengelolaan limbah organik dan anorganik perlu peningkatan agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Ketiga, fasilitas dan infrastruktur. Kendala pada alat pengolahan sampah karena kerusakan dan kurangnya perawatan rutin. Kapasitas TPA terhambat dalam menangani volume sampah yang terus meningkat. Keempat, ada dampak lingkungan, pencemaran tanah, limbah mencemari kualitas tanah dan vegetasi. Pada pencemaran air lindi mencemari air tanah dan sungai. Untuk emisi gas rumah kaca, metana dari dekomposisi sampah mempengaruhi iklim. Bau tidak sedap mengganggu kualitas hidup masyarakat sekitar, gangguan ekosistem, habitat alami terganggu, keanekaragaman hayati menurun, dan kesehatan masyarakat, risiko kesehatan akibat paparan limbah. Yang kelima, peran pemerintah dan masyarakat. Dukungan pemerintah terbatas dalam regulasi, pendanaan, dan penyediaan alat. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi dan kesadaran memilah sampah.
Next. Selanjutnya ada desain perancangan. Dari pembahasan di slide berikutnya dapat disimpulkan bahwa lokasi penelitian berada di Dusun Tawang, Desa Weto, Kecamatan Nanggulan. TPA Banyuroto mulai dioperasikan pada tahun 2010 yang memiliki luas lokasi sebesar 2,5 hektar. Unit pengolahan yang cocok digunakan sudah sesuai, di mana terdapat unit penampungan air lindi, unit netralisasi 1 dan 2, unit pengolahan aerob 1 dan 2. Dari total kelima unit ini hasil evaluasi kami menambahkan 1 unit filtrasi. Arahan pengolahan yang cocok selain fungsi dari kelima unit yang sudah ada adalah dengan melakukan filtrasi. Filtrasi di sini berguna untuk menyaring partikel yang terlarut di dalam air olahan juga dengan fungsi utama adalah mengurangi kadar logam yang terdapat pada air lindi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau misalnya ada yang salah mohon dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.